Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Posalgo. Kali ini kita akan membahas tentang input output user menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita punya soal seperti ini. Buatlah program biodata yang dapat menerima dan mencetak inputan dari user. Kemudian adapun data yang perlu ditampung adalah nama depan, nama belakang, umur, kemudian status pernikahan. Jadi ini ada beberapa variabel nanti akan kita buat. Kemudian tipe data dari variabelnya tergantung dari jenis data apa yang akan kita simpan. Untuk yang nama depan, variabel nama depan ini kita akan tentunya menyimpan data bertipe string. Kemudian nama belakang juga string tipenya. Kemudian untuk umur biasanya kita gunakan tipe data bilangan bulat integer. Jadi umur menyatakan berapa tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian untuk status pernikahan, ini hanya punya dua kemungkinan jawaban, boolean, sudah menikah atau belum menikah. Makanya nanti tipe datanya kita pilih dia tipe data boolean ya, boolean. Oke, untuk implementasinya kita langsung buka saja NetBeans. Kemudian kita lanjutkan dari project yang sudah kita buat sebelumnya di latihan dasar pemrograman. Di bagian source package, kemudian kita buka package Posalgo-nya. Di sini kita buat kelas baru. Bikin klik kanan di situ, new class. Kita buat kelas dengan nama latihan input output 001. Jadi nama kelasnya adalah latihan input output 001 finish. Oke, kita dibuatkan sebuah kelas ini. Hapus dulu komentarnya. Untuk sementara komentar ini kita tidak butuhkan. Kita hapus saja hingga dia menjadi seperti ini. Kemudian kita buat method main. Jadi kita akan membuat model pemrograman terstruktur sebenarnya. Kita buat method main di sini dengan cara pakai shortcut TSVM, kemudian klik tombol tab. Terbuatkan method main seperti ini, public static void main string args. Ya, kemudian kita coba dulu membuat program untuk menampilkan. Jadi ini tadi kita bahas tentang input dan output, tapi kita bahas outputnya dulu ya. Jadi untuk output di Java itu kita pakai sistem outprint. Shortcutnya bisa pakai shout kalau pakai NetBeans. Shout, kemudian klik tab di keyboard, tombol tab. Ya, kemudian tulis di situ halo. Ya, ini adalah program untuk menampilkan teks di konsol. Coba kita run, klik kanan run. Maka hasilnya seperti ini. Ini halo ya. Kemudian kalau kita membuat kata halo kawan-kawan, halo kawan-kawan, kemudian kita run, hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah program untuk menampilkan output. Kalau kita mau buat dua baris perintah yang sama, bisa di copy atau di enter saja ya. Shout lagi, halo kawan-kawan, kemudian ada kata programmer, halo kawan-kawan programmer. Coba kita run file, halo kawan-kawan programmer. Jadi kata programmernya itu terletak di bawah. Ini dikarenakan kita pada saat mencetak baris pertamanya ini kita gunakan ln line. Jadi kalau dia ada ln nya maka kata berikutnya, perintah berikutnya akan dicetak di bawahnya. Walaupun kita tuliskan ini pada baris yang sama ya, di sini dia tidak error dan kita run, maka dia akan tetap cetak dia di bawahnya karena ada perintah ln nya. Tapi kalau kita mau dia di sampingnya, di sini dia dicetak, programmernya ini dicetak di setelah kata kawan-kawan, halo kawan-kawan programmer, maka kita hapus ln yang untuk baris pertama seperti ini. Jadi dia print system out print, kemudian kita run file, ya dia halo kawan-kawan programmer. Ya di sini dia lengket antara kawan, huruf n dari kata kawan yang terakhir dengan huruf p nya lengket. Supaya dia agak berpisah, tambahkan spasi di sini, boleh di sini atau di sini. Ya boleh, salah satunya. Ya misalnya di sini saya tambahkan. Kemudian saya run file, maka dia tulis halo kawan-kawan programmer.
Jadi ln yang di sini menyebabkan dia tercetak di bagian bawahnya. Kemudian kalau dia tidak ada ln-nya, maka kata programmer atau perintah selanjutnya, statement berikutnya akan dia cetak setelah kata halo kawan-kawan, tepat di sebelah kanannya. Meskipun dia berada di bawah ya, meskipun perintah statementnya ini berada di bawah, tidak peduli dia berapa baris ke bawah ini, hasilnya tetap sama ya. Halo kawan-kawan programmer. Oke, ini tentang output. Kemudian ya, kalau input di Java kita bisa gunakan input yang paling sederhana, itu kita bisa gunakan kelas scanner. Jadi cara buatnya, tulis scanner seperti ini, scanner, kemudian tulis nama objeknya, ini adalah kelas scanner ya, scanner. Kemudian kita buat objek dari kelas scanner pakai misalnya objeknya namanya SC, tidak harus SC ya, bisa juga SCR gitu, atau scanner saja SC sama dengan, kemudian diikuti dengan kata new scanner ya. Scanner yang ini adalah konstruktornya, konstruktornya, buka kurung, dia ada input parameternya system.in, jadi system.in, dia inputnya adalah system.in titik com ya. Kemudian kita akhiri dengan titik com ya. Di sini ada errornya. Kalau ada error seperti ini jangan panik, coba letakkan pointernya pelan-pelan kemari ke tanda ini, tanda lampu yang ada garis merahnya. Dia bilang cannot find simbol kelas scanner, tidak bisa ditemukan ya. Dia tidak mengenali nih kelas scanner. Kenapa? Karena dia belum diimport ya. Kita belum mengimport kelas scanner ini. Kelas scanner ini ada di package lain. Package-nya adalah Java util dan kita belum mengimpornya. Supaya errornya hilang, klik di sini, klik kiri, kemudian lihat add import for Java util scanner. Boleh klik di sini, double klik, kemudian dia tambahkan kita satu baris perintah untuk import ya. Kalau tadi Anda tidak klik ini, tidak klik juga, bisa ditulis manual ya, import Java util scanner, boleh seperti itu. Oke, jadi ini harus dipanggil kelasnya. Kemudian kalau kita mau menangkap input dari keyboard, kita bisa tangkap dengan cara membuat variabel terlebih dahulu. Misalnya saya mau tangkap string, kita lihat seperti ini, string in misalnya, sama dengan ya, saya tuliskan lagi nama ini nanti variabel yang saya input dari keyboard akan saya tangkap dalam variabel in. Cara memanggilnya adalah saya buat dulu variabel in di sini, tipenya string, kemudian nanti saya panggil dari sc ini, nama objek instannya tadi, instan dari kelas scannernya, sc titik next. Bisa next, ini ada beberapa opsi, bisa next pattern, next line. Saya pakai next saja seperti ini. Nanti kita coba lihat apa bedanya next dengan next line ya. Kemudian coba kita run. Jadi pada saat saya run ini agak berbeda dengan yang tadi. Ini ada halo kawan-kawan programmer dan dia tidak langsung selesai, tidak ada build process finish di sini. Kalau kalian klik di konsolnya ini kalian bisa menginput sesuatu, string atau apa. Kemudian enter ya, dia baru muncul build successful. Ini berarti baru selesai, buildnya baru selesai. Beda dengan tadi pada saat tidak ada ini. Coba saya jadikan komentar dengan tekan kontrol garis miring seperti ini. Saya run, ini langsung muncul build successful, berarti ini sudah selesai compile-nya. Nah beda kalau di sininya saya aktifkan lagi, tekan kontrol garis miring lagi, saya run ya, ini dia diminta untuk memasukkan sesuatu, enter. Oke. Kemudian kalau kita mau tampilkan apa hasil yang diinput tadi, teks yang diinput baru langsung ditampilkan lagi, bisa ditulis seperti ini ya, pakai shout lagi, kemudian tulis di sini in, tulis seperti ini. Jadi variabel in ini yang kita simpan tadi, tempat kita menyimpan input dari keyboard, kita tampilkan lagi sini. Coba kita run file ya, halo programmer, kita halo juga misalnya, halo juga, kemudian kita enter, maka dia akan menampilkan variabel dari in dan apa yang akan ditampilkan. Coba kita lihat, ternyata dia cuma menampilkan kata halo. Jadi
sc.next ini hanya menangkap satu string saja ya. Jadi dia kalau ada pemisahannya spasi, ada splitnya, ada delimitednya, ada tokennya, tokenizingnya, maka dia tidak bisa menangkap yang string kedua. Dia supaya bisa dia menangkap string yang kedua, maka gunakan next line ya. Jadi semua string dalam satu baris itu akan dia tangkap. Coba kita run. Halo kawan-kawan programmer, kita jawab halo juga, enter, maka dia akan menangkap string satu baris yang kita inputkan. Jadi ini bedanya antara next dengan next line. Oke, kita akan kembali ke soal. Kita hapus ini kodenya, kita coba menyelesaikan soal yang tadi. Ini, buatlah program big data yang dapat menerima dan mencetak input dari user. Adapun data yang perlu ditampung adalah ini, nama depan, nama belakang, umur, status pernikahan. Jadi kita hapus dulu ini. Kita buat di sini variabel. Kita buat scanner, teman-teman. Kita bisa tetap gunakan scannernya. Kita gunakan scannernya ini, SC. Nah, jadi tadi kita punya nama depan, nama belakang, ini tipenya string. Jadi buat variabel dulu, tipenya string ya. Tulis tipe datanya dulu. Ini cara buat variabel, tulis tipe datanya dulu. Tipe datanya adalah string. Kemudian nama variabelnya adalah nama depan. Nah, tidak ada spasinya ya, tidak boleh pakai spasi. Tanpa spasi, boleh pakai underscore seperti ini. Tapi biasanya di Java cara penamaan variabelnya seperti ini. Kalau dia terdiri dari dua kata, maka kata pertama diawali dengan huruf kecil lowercase, kemudian kata kedua dan kalau ada kata ketiga juga dia diawali dengan huruf besar atau uppercase. Kemudian ini diambil dari keyboard, dari inputan keyboard yang maksudnya. String nama depan sama dengan sc titik next line. Kemudian string lagi, kita buat lagi nama belakang. Nama belakang di sini sama dengan sc titik next line juga. Kemudian integer ya, kita di sini buat integer umur sama dengan sc titik next in, juga ada next in di sini ada ya. Coba kita next line, ada next in, next boolean. Nanti ini kita akan pakai next boolean, next double juga ada. Kita pakai next in saja dulu. Next in, kemudian boolean, kita boolean status pernikahan sama dengan sc titik next boolean. Oke, seperti ini ya. Sampai sini kita sudah bisa menginput, tapi belum ditampilkan ya. Coba kita run saja dulu. Jadi dia bisa, pertama dia meminta kita memasukkan nama depan misalnya, kemudian enter, nama belakang, enter, misalnya umur, enter, kemudian dia minta status pernikahan, kita aja misalnya true, enter. Oke, selesai. Oke, sampai di sini kita belum menambahkan dekorasi dan atribut sebelumnya. Harusnya mungkin di sini ada pertanyaan, masukkan nama depan, masukkan nama belakang, dan seterusnya. Jadi kita butuh dekorasi semacam itu. Maka tuliskan di sini shout input nama depan titik 2 spasi, kemudian input nama belakang titik 2 spasi, kemudian input umur titik 2 spasi, kemudian input status pernikahan. Ya, jadi saya sengaja tulis di sini, harusnya tidak di sini ya. Saya tulis seperti ini dulu supaya rapi, karena saya mau atur letak titik 2 nya ini supaya dia lurus seperti ini. Kemudian
kata inputnya ini nanti saya inputnya dia berada di sampingnya tulisan nama depan ya, jadi saya hilangi ln nya ini, ln nya juga saya hilangkan ln nya, saya hapus. Kemudian ini saya pindahkan, jadi setelah input nama depan saya cut tadi ya, saya kemudian input nama depan di sini, jadi saya pindahkan, saya letakkan. Jadi setelah input nama belakang, yang saya munculkan print statementnya adalah pakai next line untuk menginput nama belakang. Kemudian input umur lagi, kemudian input status pernikahan. Kemudian di sini saya kasih pemisah supaya kalian tidak bingung. Ini juga, jadi ini untuk ada 3 baris, ada 4 baris nanti. Jadi baris pertama adalah input nama depan, kemudian input nama belakang, baris kedua input umur, kemudian input status pernikahan. Coba kita run file ya, dia muncul seperti ini, input nama depan. Nah, jadi saya mau nanti perintah berikutnya titik 2 nya tetap sama, lurus, enter ya, ini ada tetap di sini nama belakang, enter, umur misalnya 23, enter, kemudian status pernikahan misalnya true, enter. Oke, selesai. Jadi di sini saya tambahkan lagi satu, harusnya ada komentar di sini, ada satu, true or false, seperti ini. Ini jadi tidak lurus, dikira-kira saya dulu, terus tetap rapi ya. Oke, tetap lurus. Kemudian di sini saya mau tuliskan di sini sort lagi. Kita mau menampilkan data yang tadi kita input, baru saja kita input, kita tampilkan lagi sekali lagi. Jadi dia kita tuliskan di sini, data yang Anda masukkan adalah titik 2. Nah, kemudian saya sort lagi di sini, tab. Jadi pertama saya masukkan nama depan, variabel nama depan tadi adalah ini ya. Jadi nama depan Anda, nama depan, sort nama depan ini, nama depan, nama depan, nama depan, titik 2 spasi, tanda tambah, space, kemudian nama belakang ini pakai huruf B kapital ya, konsisten, B kapital, nama belakang sort, copy saja, 1, 2, nama depan, nama belakang, kemudian umur, kemudian status pernikahan. Oke, kita rapikan lagi, diluruskan ini, luruskan, lurus. Oke, kemudian di sini nama belakang saya ganti sesuai dengan variabel yang ada di sini. Saya copy saja supaya tidak salah, nama belakang. Atau kalau kalian tidak mau copy ada caranya sebenarnya. Kalau umur tulis saja U di sini, UM, tekan Ctrl spasi, ya muncul sendiri. Kemudian status pernikahan kasih di sini, status, Ctrl spasi, ini ada status pernikahan. Oke, coba kita run file. Nah, input nama depan saya, kemudian nama belakang, kemudian umur, kemudian status pernikahan, tuliskan di sini true,
enter. Ya, ini jawabannya. Jadi data yang Anda masukkan adalah, mungkin butuh sedikit dekorasi lagi, ada garis-garis mungkin. Boleh kita copy ini supaya ada sedikit pemisah antara teks yang diinputkan dengan hasil inputnya. Saya copy lagi di sini. Coba kita run lagi sekali lagi, run file. Nama depan, kemudian nama belakang, kemudian umur, kemudian status pernikahan, enter. Oke. Jadi di sini sudah terpisah, kelihatan. Oke, misalnya ada sedikit modifikasi, saya mau status pernikahan jawabannya bukan true false, meskipun input saya adalah true false, tapi nanti yang terus ini bukan true false tapi menikah dan belum menikah, maka di situ saya bisa gunakan struktur if ya. Jadi saya bisa buat seperti ini, jika if status pernikahan sama dengan true, maka nanti ada muncul teks di sini. Else maka ada nanti muncul teks di sini. Jadi kalau dia true maka yang muncul adalah teks yang tadi. Di sini ya, saya cut, paste di sini. Kalau tidak, nah di sini kalau dia statusnya true maka status pernikahan di situ adalah menikah. Sudah menikah. Else, jadi else-nya ini di sini else-nya. Jadi kalau tadi yang saya inputkan adalah false, maka nanti jawabannya di sini adalah belum menikah. Kita ketik lagi, enter. Ya, coba saya run di sini sekali lagi, run file. Masukkan nama depan Sudiarto, enter. Nama belakang, enter. Umur, enter. Status pernikahan, misalnya saya tuliskan true di sini. Nah, maka outputnya nanti nama depan Sugiarto, nama belakang Cokriwowo, umur 32, status pernikahan sudah menikah. Oke, misalnya di sini ada 32 apa? Tidak ada 32 kilogram atau 32 tahun atau apa. Jadi di sini bisa kita nambahkan umur, kemudian tanda tambah. Jadi ini teknik untuk menyambung string pakai tanda tambah, kemudian spasi, tulis di situ tahun. Seperti itu. Coba kita run sekali lagi, run file. Nama depan Sugiarto, enter. Kemudian nama belakang, enter. Kemudian umur, enter. Status pernikahan true, enter. Jadi dia ada tulisan 32 tahun. Oke, saya kira ini sudah menjawab pertanyaan yang kita cari solusinya. Jadi tipe data ini tergantung dari data apa yang mau disimpan ya. Kalau dia tipe datanya huruf dan angka, berarti kita gunakan string. Kalau angka bulat, berarti kita gunakan integer. Kalau angkanya pecahan, berarti kita gunakan tipe datanya float atau double. Kemudian kalau dia tipenya hanya memiliki dua jawaban, kemungkinan jawabannya hanya dua, maka gunakan tipe dari data boolean. Oke, untuk source code lengkapnya saya perlihatkan dari atas. Jadi kita punya kelas tadi, namanya kelas latihan input output, kemudian ada method mainnya. Berikutnya ada kita buat objek scanner dari kelas scanner SC, dari kelas scanner. Kemudian untuk membuat objek scanner ini, objek dari kelas scanner, kita butuh mengimpor Java util scanner yang ada di paket Java util. Kemudian kita di sini kita menampilkan print teks input nama depan. Setelah itu akan muncul perintah untuk menangkap variabel, memasukkan nilai variabel nama depan dari keyboard ya. Next line. Berikutnya juga untuk nama belakang kita input dari keyboard pakai next line juga. Kemudian untuk umur kita pakai next int ya, karena yang mau kita tangkap adalah bilangan bulat. Kemudian untuk status pernikahan kita pakai next boolean, karena yang mau kita tangkap adalah tipe boolean.
Setelah kita memasukkan datanya ke variabel ini, sudah kita simpan ke variabel masing-masing variabel. Kemudian kita tampilkan dengan cara seperti ini. Nama depan, nama belakang, umur, kemudian kalau dia status pernikahannya true maka dia munculkan teks yang ini ya. Kalau else-nya, kalau dia tidak true berarti yang dia tampilkan adalah yang ini. Oke, saya kira untuk program input output menggunakan bahasa program Java saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.